بالمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah dalam ucapan Alhamdulillah melalui kelimpahan karunia rahmat keberkahan hidayah dan inayah sampai saat ini kita masih bisa menunjukkan tanda atau sikap pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui amaliyah zahiriyah batiniyah, amal-amal baik, amal mulia, amal soleh. Di antaranya kita sama-sama memenuhi surah Allah, berduduk dalam ruku dan sujud, menghambakan diri kepadanya menunaikan ibadah istimewa yaitu ibadah sholat, lebih-lebih disambung dengan beberapa saat kita duduk sibuk bersama untuk mengikuti majlis mulia thalabul ilmi. Atas semua itu mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang beruntung memperoleh berkah, rahmat, pahala, kebaikan, utamanya kemuliaan dunia dan kelak akhirat insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, kekasih Allah, panutan, teladan, contoh uswah hasanah bagi kita, yakni Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'at, lebih-lebih untuk segenap pengikutnya khususnya kita. Semoga kelak saat dihadapkan di hari kiamat diminta pertanggungjawaban, kita termasuk umat beliau yang akan memperoleh syafaatnya. Jemaah yang terhormat, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kajian hadis kali ini dalam seputar bab larangan dalam rangka membina diri, meningkatkan kesolehan. Ada beberapa hal yang penting kita bina, kita perhatikan, khususnya dalam dua pokok. Pertama, dalam bertindak, bersikap, berbuat. Yang kedua, dalam berbicara. Apa yang akan kita katakan dan akan kita lakukan mesti berpikir 1000 kali. Kenapa? Karena hal itu bisa mendatangkan akibat baik terlebih akibat buruk. Kalau akibat baik adalah keselamatan, tetapi jika dari ucapan dan tindakan itu melahirkan keburukan, maka akibatnya adalah kebinasaan. Jadi inilah yang akan kita bahas, kita dalami berdasarkan ayat-ayat Allah dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan kita harus seperti apa, kemudian tindakan kita bagaimana. Itulah pentingnya ilmu, tuntunan agar benar-benar apa yang diucapkan dan tindakan kita itu mendatangkan manfaat yang besar bagi kita.
baik dalam hal temanya kesaksian palsu atau persaksian yang palsu atau kebohongan ya. Kesaksian palsu atau perkataan bohong itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi ada fenomena dan budaya ya mengatakan, menyebarkan di dalam apa ya kepentingan-kepentingan seperti contoh itu yang bisa kita rasakan untuk saat ini khususnya di apa itu perpolitikan atau apa ya istilahnya saat ini yang trennya begitu di berbagai medsos atau di grup-grup gitu ya, di grup WA mesti kita perhatikan. Ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat ke-36, wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti atau menuruti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu. Jadi mesti berdasarkan kebenaran. Melakukan sesuatu, mengikuti sesuatu itu berdasarkan kebenaran, berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan mengikuti sesuatu yang tanpa pengetahuan tentangnya, tidak diketahui oleh kita, tidak tahu kebenarannya. Ini adalah sebagai batasan, sebagai batasan. Hal yang mesti kita jadikan bahwa itu adalah pilihan itu benar-benar berdasarkan pengetahuan yang di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan oleh kita. Kenapa demikian? Karena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan bahkan apa yang terbersit di dalam hati, kesimpulan-kesimpulan, maka itu semua kelak akan diminta pertanggungjawaban. Bapak Ibu sekalian, itulah sebagai batasan dalam menentukan sikap kita, apa yang harus dikatakan. Kemudian apalagi hal itu menjadi salah satu kebiasaan ya, kebiasaan yang dikatakan kemudian disebarkan dan sebagainya. Mesti kita berpikir kemudian melalui proses ya klarifikasi atau pembuktian kebenarannya, karena ada resiko yang bisa merugikan, mendatangkan dosa, kemudian ya bencana bahkan ya, apabila kita asal bicara kemudian asal bertindak ya, termasuk ya tindakan gitu. Termasuk tindakan ini sedang apa namanya menjadi budaya dalam suasana masyarakat itu, dalam suasana apa ya, yaitu tadi perpolitikan ya, di grup, kecenderungan dengan pilihan dan lain sebagainya. Maka
mesti kita benar-benar berhati-hati. Kenapa? Karena tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh kita itu tentu di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pijakan, dan bahkan itu disandarkan kepada nilai kepribadian atau seorang hamba yang soleh, yang baik, yang bertakwa. Kata-kata atau ucapan yang baik itu adalah sebagai cerminan orang yang soleh. Jadi dari kata-kata itu atau ucapan yang terbimbing, yang terpandu dengan dasar ilmu adalah sebagai cerminan orang yang soleh, orang yang baik. Kita lihat di dalam ayat lain surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu, dan ucapkan oleh kalian qaulan sadida, ucapan yang benar, ucapan yang mulia, ucapan yang menyelamatkan. Jadi apa yang mesti meluncur dari lisan ini, dari mulut ini, kata-kata yang keluar, dan itulah sebagai sesuatu yang sangat potensial ya, dari yang dimiliki oleh manusia adalah mulut atau lisan, begitu ya, ucapan. Maka orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang terbimbing dengan pendidikan, dengan ilmu, dengan ajaran, adalah dia senantiasa mempertimbangkan, kalau saya berkata seperti ini, ucapan ini, pernyataan ini, apakah dari yang saya nyatakan itu menyelamatkan saya, mendatangkan manfaat untuk saya, lebih-lebih untuk orang lain. Jadi jelas di sini ada hal yang perlu dipertimbangkan oleh kita, apa dari kata-kata yang kita lontarkan itu. Ini adalah sebagai pijakan. Orang yang bertakwa, orang yang baik, senantiasa dia menjaga lisannya, mengatur kata-katanya, dan apa yang dia katakan berkaitan dengan kebenaran itu punya data yang valid. Ya, tidak hanya sekedar katanya, kata dia, kata orang ini, apalagi hanya sekedar menerima info-info yang tidak jelas ya. Mesti kita senantiasa melakukan tabayun ya. Tabayun itu cross check sebelum kita menjadikan hal itu adalah sesuatu yang akan kita sampaikan, kita katakan, kita sebarkan. Dan memang dari kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik itu akan mendatangkan suatu keuntungan bagi kita. Ayat selanjutnya dalam ayat 71, yuslih lakum a'malakum, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Ternyata dari ucapan yang baik dengan atas dasar ketakwaan itu akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku. Allah akan menuntut kita kepada perbaikan tindakan, perbaikan sikap ya, amal itu, perbaikan
bisa amal itu adalah dampak begitu ya dari kata-kata itu, ada pahala, ada keberkahan jadi. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah, maka dia akan mengatakan yang baik. Kalau tidak, maka diam itu adalah pilihannya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang tidak banyak berbicara itu adalah orang yang mulia, yang baik. Ya. Artinya bicara bebas begitu. Asal bicara, asal berkata-kata. Kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, maka sungguh dia memperoleh keberuntungan yang besar, keberuntungan yang agung. Tentu semua itu berpulang kepada tuntunan, ya. Berpulang kepada tuntunan apa yang diajarkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Disitulah kita, ya, relnya itu di situ. Dan itulah pentingnya memperhatikan pola sikap, ya, dalam bertindak, dalam berbicara, sehingga ada hal yang mesti kita perhatikan begitu ya, karena itu akan menjadi kategori atau termasuk kepada kesaksian palsu ya. Kesaksian palsu itu pembicaraan tentang suatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, lalu kita katakan, apalagi dijadikan oleh kita sebagai argumen, ya, sebagai argumen yang tanpa data yang valid, ya, kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itulah kesaksian palsu. Maka dalam hal ini ada satu hadis di dalam bab ini yang diriwayatkan oleh Abi Bakr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nunabbi'ukum bil bakril al-kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, maukah aku jelaskan, aku kabarkan kepada kalian dosa yang termasuk kepada dosa besar. Qalu, berkata, bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, al-israku billah, di antara dosa besar itu yang pertama adalah menyekutukan Allah atau bersyirikat dengan Allah. Menyekutukan Allah yang dimaksud adalah kecenderungan batin atau hati, ya, ada ketenangan dan kenyamanan di mana bersandar selain kepada Allah. Jadi sebagai sumber kekuatan itu mutlak adalah hanya Allah. Nah, kemudian hati itu bercabang. Ada kenyamanan, ketenangan, merasa aman ketika hati itu bersandar kepada yang lain. Kalau dulu kita banyak mendengar yang disebut dengan tindakan hati kepada sikap syirik itu seperti menyandarkan kekuatan kepada selain Allah dalam bentuk kebendaan, seperti misalkan yang dianggap memiliki kekuatan cincin yang bertuah,
kemudian alat pusaka atau benda pusaka yang bertuah. Nah di situ kalau membawa sesuatu itu ada kecenderungan hati merasa aman, merasa tenang, merasa terlindungi. Itu dulu begitu ya. Nah kalau di abad ini bisa saja mungkin benda yang lain itu yang serupa dengan hal tersebut, seperti bisa jadi mungkin HP begitu ya. Sekarang kalau tidak bawa HP begitu ya, tidak tenang begitu, gelisah, rasanya tidak nyaman, tidak aman begitu ya. Atau mungkin yang lebih dirasa tidak membawa ATM mungkin begitu ya, tidak membawa uang, tidak membawa ATM gitu. Begitu ketinggalan dompet, di dalamnya itu ada uang, ada ATM ya, rasanya lumpuh begitu. Walaupun harus bawa ATM, bawa dompet, bawa HP harus begitu ya, karena itu sebagai alat begitu ya, sebagai alat. Yang tidak boleh itu adalah hati. Jadi syirik itu hati. Ya, syirik itu hati. Hati bersandar kepada sesuatu selain Allah yang kemudian timbul rasa gitu ya, timbul rasa seolah-olah sesuatu yang dijadikan sandaran itu memberikan kenyamanan, ketenangan gitu ya, keamanan. Itu sama juga ya, dalam bentuk kebenaran yang dianggap memiliki petuah atau memiliki bertuah, artinya memiliki sumber kekuatan. Itulah syirik ya. Syirik terbagi dua, ada syirik asghar, ada syirik akbar ya. Syirik asghar, syirik kecil, yaitu kebaikan-kebaikan yang kita perbuat disandarkan bukan kepada pengharapan ridho Allah, tetapi kepada makhluk, semacam respon manusia, pujian yang disebut mungkin riya ya, riya. Itu juga termasuk kepada syirik asghar, pengharapan selain kepada Allah, kepada makhluknya, kepada manusia. Yang paling disinggung oleh baginda Nabi SAW, aku khawatir atas kalian terhadap suatu amal yang menjadi syirik asghar, yaitu riya ya, yang sangat halus. Jadi ada timbul di hati, terbersit di hati suatu perbuatan itu, harapan-harapannya kepada makhluk selain kepada Allah. Kemudian ada syirik asghar, syirik akbar ya, syirik besar gitu. Syirik besar yaitu tadi apabila hati ini bersandar kepada selain Allah dalam hal kekuatan. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, menyakiti atau durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk jajaran dosa besar, menyakiti kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Sangat wajar, bagaimana tidak menjadi dosa besar kedurhakaan atau sikap ya, yang menyebabkan dari sikap itu sikap atau perasaan atau hati orang tua terlukai, atau memang nampak ya dari kata-kata dan sikap itu adalah sebagai perbuatan durhaka ya, wajar termasuk kepada kategori dosa besar. Kenapa? Karena dari segala apa yang diperbuat oleh orang tua, diperjuangkan, kemudian dicurahkan kasih sayang, perhatian, waktu, materi, segalanya tentu untuk yang namanya buah hati, untuk anak, siang malam sepanjang hidup beliau orang tua dari sejak dikandung, kemudian dilahirkan, dibesarkan, ada proses perjalanan hidup yang panjang tuh anak. Di situ peranan orang tua sangat besar untuk kehidupan anaknya.
Ya, bahkan dari mulai dikandung kemudian dilahirkan dibesarkan sampai usia dewasa bahkan sampai rumah tangga, bagaimana keterlibatan orang tua, perjuangan pengorbanannya. Lalu ada sikap anak dari kata-kata, dari perilaku, yang perilaku itu adalah perilaku sikap yang durhaka, maka Allah melihat suatu tindakan itu atau mengkategorikan sebagai dosa besar. Kemudian yang ketiga, inilah yang sangat mendasar. Wa kana mutaqinan fajalasa. Ada suatu reaksi dari Rasulullah, mungkin sedang begini, sedang santai begitu. Saat beliau berbicara syirik, kemudian durhaka kepada orang tua, biasa-biasa saja. Tapi ketika yang ketiga, beliau berubah posisi duduknya, seolah-olah ini memberikan pesan penting bahwa yang satu ini seolah-olah dosanya lebih tinggi tingkatannya. Jadi kalau diibaratkan itu Rasul jadi berubah duduknya agar menjadi perhatian. Apa itu? Ala wa qauluz zur. Ala, ingatlah oleh kalian, ada dosa besar itu, kata baginda Nabi, yaitu kebohongan, gitu ya, kebohongan yang dijadikan kebenaran. Gitu. Itu sesungguhnya kita tahu bahwa itu bukan kebenaran, itu bohong, begitu ya. Lalu tetap menjadi apa itu pengakuan atau kebenaran bagi kita. Nah, istilah lain kesaksian palsu ya. Kita sudah tahu, kecuali yang tidak tahu, sudah tahu bahwa itu adalah kebohongan, menjadi pilihan, menjadi keputusan, padahal itu adalah sebuah kebohongan. Famajala yukarruha hatta kulna lailatahu sakata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ingatlah bahwa itu dosa yang besar, dan dosa itu oleh Rasulullah langsung digarisbawahi gitu. Itulah kesaksian palsu. Kesaksian palsu, baik kesaksian dalam mencari keadilan begitu ya, mencari keadilan, kemudian diminta kesaksiannya tetapi dia tahu bahwa itu adalah sebuah dusta begitu. Kemudian dikatakan atau dijadikan sebagai kebenaran. Inilah tiga hal yang mesti dijadikan sebagai perhatian oleh kita, terutama dalam dua pokok ya, ketika kita akan menata diri menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang sholih, maka perhatikan yang diucapkan, kemudian tindak tanduk keseharian kita, terutama dalam sikap batiniyah, menjaga kebersihan hati dari sikap-sikap syirik atau menyekutukan Allah. Dan tentu hal ini penting, kita menambah ilmu pengetahuan seputar ilmu tauhid agar keimanan ini benar-benar murni, keimanan yang mutlak, hanya bersandar kepada Allah, keteguhan hati kepada Allah. Itulah dari persoalan syirik. Kemudian yang kedua, menjaga sikap, menjaga ucapan agar tidak termasuk kepada sikap kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Berarti bagaimana kita meningkatkan birrul walidain, artinya sikap bakti, sikap yang memang sangat mulia, memperhatikan atau menunjukkan kecintaan
terhadap kedua orang tua, dan jaga lisan, jaga sikap, jangan sampai ada sikap dan kata-kata itu termasuk kepada kategori persaksian yang palsu, karena itulah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat yang mengintai, malaikat yang mengawasi. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri yang akan menyaksikan kepada kita apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Itulah batasan-batasan yang Allah sampaikan berdasarkan firman-Nya agar kita benar-benar terpandu ya dalam tindak tanduk dalam ucapan, supaya benar-benar terwujud kesolehan diri, ketakwaan yang sebenar-benarnya. Itulah, dan tentu semua apa yang diuraikan ini merupakan bagian dari kemuliaan akhlak, ya, kemuliaan akhlak, akhlak batiniyah, akhlak zahiriyah. Silahkan kepada yang akan bertanya atau menyampaikan pendapat, kemudian pengalaman dan lain sebagainya berkaitan dengan materi hadis bahwa ada suatu kategori dosa besar ya, kesaksian palsu. Monggo silakan. Kalau berada kita berlanjut kepada hadis berikutnya. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadasa anni bi hadisin yara annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menceritakan suatu hadis dan dia tahu bahwa hadis itu adalah hadis palsu, maka cukuplah dia itu sedang menyebarkan kedustaan. Jadi ini nisbatnya itu misalkan kata-kata orang, ya biasa mungkin di grup ini suka men-share kemudian menyebar suatu berita atau kabar begitu, dan itu kita tahu hal itu sebenarnya belum ada kepastian kebenarannya. Jika itu dusta, maka kita ini, kata Nabi, itulah pendusta, atau orang yang suka berdusta itu adalah orang yang mengatakan sesuatu yang telah diketahui oleh dirinya itu adalah sebenarnya kedustaan. Dia itu seorang pembohong. Ya, seorang pembohong. Memang di dalam dunia politik begitu ya, kalau kita perhatikan memang untuk kepentingan, ini untuk kepentingan, sehingga banyak yang menjadi kebiasaan di dalam masyarakat begitu ya, di kehidupan ini, kehidupan masyarakat ini dengan mudah atau ya terbiasa gitu ya, terbiasa. Nah, mesti ini diperhatikan oleh kita ya, karena itu akan memberikan dampak atau pengaruh yang sangat besar kepada kita, resiko yang sangat besar. Ya tentu kalau benar itu adalah bisa termasuk
kepada tindakan sifatnya ghibah begitu ya. Kalau salah adalah fitnah, yaitu di pergaulan keseharian kita. Ya, meskipun kita mendengar kemudian menerima berbagai kabar, ya, itulah tabayun itu sangat penting untuk memastikan kebenarannya. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadatsana ani bihadisin yara annahu kadhibun bahwa ahadul kadzibin, maka orang itu dipastikan dia adalah sebagai pendusta. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang itu disebut sebagai pendusta ayyuhaddasa bi kulli ma sami'a, menceritakan segala sesuatu yang tidak ia dengar, gitu ya, yang tidak ia dengar, hanya sekadar katanya begitu, katanya, atau mungkin menerima dari siapa saja begitu ya, kemudian dia katakan, dia simpulkan bahwa itu adalah kebenaran, padahal dia tidak tahu, tidak mendengar, tidak melihat begitu. Ini sebagai akhlak ya. Jadi akhlak mulia itu ternyata penting, tidak hanya sekedar atau sebatas etika, tapi akhlak. Kafa bil mar'i kadiban, cukup seseorang ini sebagai tukang dusta apabila dia mengatakan sesuatu yang dia tidak dengar sendiri, dia tidak lihat, ataupun mungkin tidak mendengar tetapi tidak bisa dipastikan ya kevalidannya atau kebenarannya itu. Dan itu menjadi suatu kadang-kadang kebiasaan di masyarakat awam, mengatakan kemudian menyimpulkan dan bahkan seolah-olah memastikan padahal belum dijamin kebenarannya. Ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan resiko dosa besar, apalagi dikategorikan kepada kesaksian palsu. Ada mungkin yang akan menyampaikan? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang terakhir tadi dikatakan bahwa apabila kita menceritakan sesuatu atau hadis termasuk kategori yang berbohong. Nah, kita tahu bahwa hadis ini banyak yang kita juga tidak tahu asal-asalnya. Ada yang palsu, ada yang lemah, ada yang beberapa kegiatan hadis tersebut. Sehingga kita mendengarnya, malah kadang-kadang itu bukan hadis gitu. Nah, ucapan-ucapan yang kita lakukan itu dengan kata ini hadis gitu ya. Lalu kita sampaikan. Nah, karena dikatakan kategori berbohong dan termasuk dosa besar. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu bahwa ya hadis itu hadis atau tidak, sehingga secara tidak sadar kita sudah berbohong dan masuk menjadi dosa besar gitu. Ya, seperti halnya belajarlah sampai ke negeri Cina, saya baca itu bukan hadis sahih atau maksudnya lemah atau palsu atau apa, itu aja satu. Baik, berarti penting kita menelusuri, jadi mempelajari ya ilmu hadis, ulumul hadis. Jadi kategori hadis yang dhaif, yang hasan, ya status begitu ya, derajat hadis itu, termasuk hadis palsu atau hadis yang memang bukan termasuk kepada hadis-hadis Rasulullah, tetapi kayaknya mirip gitu ya, seperti sebuah hadis. Jika tidak tahu, kalau tahu sebut kedustaan itu gitu ya. Seperti ada hadis-hadis yang dianggap sebagai hadis palsu, di bulan Ramadan ya, mengatakan
hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dengan pahala yang sangat spesial begitu ya. Tentu ini harus hati-hati begitu ya. Kata-kata hadis itu yang dimaksud bahwa menyampaikan hadis padahal bukan hadis itu adalah sebagai batasan. Gitu ya. Sebenarnya bukan hanya hadis Rasul saja. Itu bukan hadis Rasul saja. Kasus dengan hadis yang disampaikan itu ya harus dipelajari ilmu hadisnya. Kitab-kitab hadis sahih ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tentu harus dipelajari kitabnya. Misalkan begini, kita mendengar suatu hadis, kemudian hadis itu ada perdebatan, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, kemudian ada yang mengatakan palsu. Yang penting hadis itu didoif aja, yang terlemah gitu, yang paling derajat terbawah doif. Bagaimana kalau yang dikatakan oleh kita atau yang disampaikan oleh kita itu hadis doif? Ya itu bukan dusta, cuman tidak kuat saja hujah. Itu ya, yang dosa itu atau dusta itu apabila hadis itu memang bukan ucapan Rasulullah. Ya bukan ucapan Rasulullah. Berarti kita harus mempelajari ulumul hadis, ilmu hadis, apakah hadis itu adalah atau kalimat-kalimat yang terbiasa begitu ya, terbiasa muncul atau didengar begitu ya, bahkan sampai hafal begitu ya hadisnya, mesti ditelusuri oleh kita. Kira-kira kalau saya mengatakan ini adalah dasarnya hadis Rasulullah, mesti kita harus tahu apakah ini hadis itu benar-benar hadis Rasulullah walaupun derajatnya dhaif begitu ya. Hasan, sahih ini sebagai hujah. Hasan masih bisa dijadikan sebagai hujah atau argumentasi terkhusus hadis yang sahih. Jadi kalau tidak tahu Pak Haji gitu ya, tetapi ada nilai kebaikan begitu ya. Contoh, anadofatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ini bukan sebuah kedustaan yang dimaksud dengan hal yang buruk. Begitu, bukan hal yang buruk. Bukan hal yang buruk. Ini masih ada muatan atau ada nilai kebaikan, ada hal yang positif gitu ya di baliknya. Andaikan itu hadisnya katakanlah palsu begitu ya, bagaimana kalau mengatakan itu? Yang tidak boleh itu adalah dijadikan sebagai dalil. Ini adalah perkataan Rasulullah. Jadi berkata dusta mengatasnamakan Rasulullah, itu juga tidak boleh. Tetapi kalau mengamalkan begitu ya, mengamalkan, katakanlah ini palsu hadisnya, tetapi bermuatan hal yang positif, hal yang baik. An-nadafatu minal iman, sebahagian dari iman itu adalah bersih begitu ya, atau kebersihan itu sebagian daripada iman ya, bisa mendatangkan kebaikan. Jadi dipastikan dulu bahwa ini adalah benar-benar hadis Rasulullah, baru mengatakan itu adalah hadis Rasulullah sekalipun dhaif ya. Itu wajib. Kalau tidak tahu, insya Allah tidak ya tingkatan keilmuan. Saya mengatakan ini begitu ya, memang saya bukan ahli hadis, tapi saya menerima sebelum tahu bahwa itu hadis palsu begitu misalkan, tidak dosa kalau tidak tahu. Mungkin menyambung satu contoh yang konkret ini, ada kita dapat WA gitu, Ustadz tua haji saya yang mengatakan bahwa puasa hajat tua itu bukan hadis, tapi kalau memang kita mengamalkannya dan kita tidak mengatakan itu hadis, itu
itu baik. Tapi kalau di statement awal berdasarkan hadis, nah itu yang hanya hadis sebagai satu bohongan. Sehingga kita melihat bahwa kalau memang puasa juga ada jam 10 hari, ya bagus-bagus saja bukan karena hadis, tapi ibadah gitu. Yang mengatakan bukan hadis, semua ahli hadis yang mempelajari, menelusuri begitu ya sanad hadisnya, begitu ya isnadnya, sanadnya terus ditelusuri. Ternyata ini terputus daripada penerima atau para sanad hadis yang menerima para periwayat itu. Dikatakan hadis palsu. Hadis palsu itu sesuatu yang diucapkan kemudian dibubuhkan di situ kata-kata Rasulullah, ya, misalkan seperti itu. Jadi tentu apabila itu adalah hal yang baik, ya kalau memang itu bukan hadis Nabi, katakan bukan hadis Nabi. Tetapi ada kata-kata yang baik, bisa jadi ashar. Ya, ashar itu kata-kata sahabat. Jadi bukan hadis. Contoh seperti ashar, bukan hadis baginda Nabi, tetapi kata-kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu wa tajayyanu lil ardil akbari ma yahqalisabul abdu yaumal qiyamah ma hasiba nafsahu. Ini ucapan Sayyidina Umar. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah, karena sesungguhnya di hari kiamat itu berat, maka hiasilah diri kalian itu dengan amal baik. Seseorang tidak akan ringan hisabannya di hari kiamat kecuali dia yang menghisab dirinya, gitu ya. Saat ini maksudnya itu bukan hadis tapi asal. Katakan kalau bukan hadis itu bukan hadis, tetapi baik, boleh juga disampaikan itu karena mendatangkan manfaat. Ya. Jadi tapi saya kira ini hadis begitu ya. Tadinya belum tahu apakah dusta, bukan, karena hal tidak tahu. Gitu. Ada lagi? Monggo. Belum isyraq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menangkap suatu hal atau seseorang yang bisa dikatakan ria, Ustaz? Contoh, ada imam yang melakukan sholatnya dengan irama di sisi lain untuk mendapatkan ridha Allah, tapi ada juga pemikirannya agar jamaah nyaman dalam sholatnya. Apakah hal tersebut dalam kategori ria, Ustaz? Ria itu dari kata ro'a, artinya terlihat. Mungkin kalau imam itu bukan ria tapi sum'ah. Sama ini, sum'ah ada ria. Kalau ro'a, orang itu terlihat, misalkan sedekah begitu ya, atau berbuat apa begitu, seperti supaya mungkin dipilih begitu ya. Sekarang kan calon dewan begitu ya, kemudian datang lalu memberikan sesuatu supaya dipandang seseorang yang ahli sedekah begitu ya. Nah, itu ingin dilihat. Kemudian imam, misalkan imam dia melantunkan ayat dengan irama, dengan apa namanya, memanjangkan bacaan dan sebagainya, kemudian terbersit dalam hatinya supaya dianggap oleh jamaah itu ini bagus dibacaan gitu ya, itu sum'ah. Kemudian panjang supaya didengar oleh makmum, itu imam ini banyak bacaannya, hafalannya. Nah itu. Tetapi kalau supaya jamaah itu nyaman dalam ibadah begitu ya, itu bukan, beda ya, beda. Jadi maksudnya itu beda. Ya memang harus nyaman di ibadah, ya harus nyaman. Salah satunya ju'inal Qur'ani aswatikum. Hiasilah baca Al-Qur'an itu dengan suara terbaikmu.
gitu ya. Nah ini beda. Jadi niat itu memang sangat sensitif begitu ya, sangat tipis begitu. Nah, kalau dia niatnya supaya dianggap oleh makmum dirinya itu adalah bagus bacaannya, itu yang kategori sum'ah. Tapi kalau jamaah misalkan nyaman gitu, supaya nyaman ya sesuai dengan apa ya, kelayakannya begitu. Jadi porsinya itu boleh, begitu ya, boleh. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan itu kategori bagusnya gitu ya, kemampuan bagusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Boleh seperti itu ya. Yang tidak boleh itu dirinya ada kecenderungan ingin dinilai. Nah gitu ya, ingin dinilai. Berbeda tujuan supaya ini ibadah itu nyaman, begitu ya, dengan supaya dinilai dirinya bagus bacaannya, fasih bacaannya. Gerakan hati. Ria itu tidak bisa disimpulkan bahwa dia ria. Yang tahu ria itu adalah dirinya dengan Allah. Iya, kita tidak bisa ini. Wah dia ria begitu ya. Mungkin tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya saja begitu ya, dipoto begitu ya, itu ya, dipoto, didokumentasikan, itu belum tentu ria, belum tentu ria. Terus bagaimana kalau misalkan apa namanya, apa itu di medsos ya, di IG, di mana gitu ya, diperlihatkan, ya mungkin ada tujuan yang baik, tujuan yang lain, memberi contoh dan sebagainya. Jadi ria ataupun semua ini kembali kepada niat ya, niat di hatinya. Apakah dia ingin dinilai oleh manusia, begitu dilihat oleh manusia, didengar oleh manusia. Itu ya. Tidak termasuk kepada satu hal yang terlarang begitu ya, ketika menjadi imam lalu membaguskan bacaan agar memberikan kenyamanan dalam ibadah. Sepanjang sepakat. Jadi imam itu sepanjang jamaah sepakat, imam membaca yang tidak boleh itu kan berlebihan. Nah kalau berlebihan berarti ada tujuan lain, begitu ya. Misalkan begini. Jadi imam pakai lagu bayati, nahawan begitu ya, jawab, subah begitu. Ya dalam berimam. Kalau ya umumnya atau adatnya menjadi imam itu adalah bacaan yang murattal atau standar, ya itu hal yang memang seperti itu ibadah sholat. Alhamdulillah itu yang kita kaji hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita termasuk kepada yang terpandu di dalam akhlak kita, dalam kepribadian kita, kata-kata dan tindakan. Akhirnya kita berdoa kepada Allah memohon petunjuk, mudah-mudahan dengan hidayah selamatlah ucapan kita dan tindakan kita. Nas'alukal ijabah, amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.